Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Datuk Timbalan Panglima DPP, timbalan ini wakil ya, sama. Timbalan itu bahasa Melayunya wakil. Datuk Indra Gunawan, kebetulan beliau Ketua DPRD Kabupaten Siak. Coba berdiri dulu, ganteng orangnya lah. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Kemudian yang saya hormati Datin Sri Azlini Agus, beliau Dewan Pembina. Tadi sudah disampaikan juga sama Datuk Sekjen kita. Ya, kemudian yang belum dikenalkan dari tadi adalah Datuk Adop. Beliau Ketua PGRI Riau, Dewan Pembina NLB. Insya Allah sebentar lagi beliau profesor. Kita doakan. Kemudian yang saya hormati Datuk Joni Charles, JC. Ini calon Bupati Rokan Hilir. Biarkanlah bupati dan wakil bupati berkelahi, beliau jadi bupati nanti. Siap menang kan? Alhamdulillah. Kemudian yang baru Datuk Herman Shah, berdiri. Beliau Timbalan Panglima DPP. Kemudian beliau adalah pimpinan pucuk regional Sumatera untuk perusahaan security Nawakara. Ya. Kemudian Datuk Pendum kita yang saya hormati. Kemudian Wakil Panglima juga, coba Wakil Panglima Datuk Asbi ada ya. Ini orang Sumatera Barat. Kemudian tadi Datuk Sultan. Datuk Sultan ini orang Sumatera Barat. Kampungnya di mana? Padang Taro. Kemudian ada Dan Koti, DPP. Coba berdiri, mana Dan Koti? Mana? Kan dipanggil lari dia. Juga orang Sumatera Barat. Kemudian, yang muda, Datuk Junaidi, Wakil Panglima DPP. Coba berdiri. Asal beliau Koto Gasim dan akan kita antarkan melalui Partai PKB untuk duduk menjadi calon provinsi. Tadi sudah tanda tangan fakta integritas, tinggal lagi kita. Jangan ada dusta di antara kita. Siap ya? Kemudian tentunya Ustadz Endro yang ganteng, udah lama tak bekam. Pangnam, Dato-dato, cincin, puan-puan, seluruh jajaran Pangmah yang ganteng-ganteng hadir ya. Kemudian paguyupan atau ika-ika, saya mengucapkan terima kasih banyak. Kita bersaudara. Jadi kami hari ini punya 2 calon bupati. Satu lagi Datuk Indra Gunawan. Kami resmi mendukung beliau. Kita ingin perubahan walaupun dia tidak di Partai Perubahan. Saya perubahan, dia tidak di perubahan. Tapi biarlah dia tidak di perubahan, Siak harus kita rubah. Merajuk tinggalkan. Di LMB ini siapa yang merajuk kena tinggalkan, tuh baca. Bersatu kita kuat, merajuk. Ya, sebelah kanan LMB untuk semua suku. Di mana bumi dipijak, di situ langit jujur. Yang lain biasa-biasa saja. Saya rasa dicubit satu sakit semua, biasa saja. Ini saya yang buat. Jadi hari ini saya menghimbau kepada kawan-kawan seluruh paguyuban yang ada. Saya mau tanya, kalau semuanya mengaku perantau, lalu siapa yang menjaga Riau ini? Siapa? Karena kita selama ini dianggap enteng oleh pusat.
Kita dianggap tidak ada apa-apanya, dikasih apapun kita terima. Karena apa? Kita terpecah oleh uak suku dan etnis. Minang dengan Minangnya, Batak dengan Bataknya, Melayu dengan Melayunya. Akhirnya tidak ada yang bisa kita buat bersama. Dan Melayu, kalian tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau kita bawa bendera LMB, insya Allah, kalau mereka tidak mau, kita demo kalau perlu. Kami membuka badan pengusaha milik LMB. Seluruh, kami sudah punya CP, PT, yayasan, koperasi, bahkan perusahaan security sekali. Kita sudah siapkan semua. Silakan kalau mau paguyuban pakai kami punya. Kalau tak dikasih, kita ributi sama-sama. Biar anak kemana-mana udah Pekrajo. Jangan kita paguyuban cuma menghadapi pemilu saja. Di zaman pemilihan pilkada bisa pula paguyuban setahun ulang tahunnya 2 kali. Mohon maaf yo, yang nak disiko yang lain nomor sabui. Ya kan, 2 kali. Dikumpullah sebanyak-banyaknya, dikasih nasi bungkus. Ya makanlah bangga, awak menangkan bupati kok. Paling-paling dikasih kontrak kantor. Ala dua bupati tak ada undang-undang lain. Tiba-tiba dipecat anaknya dari Indakiat. Telepon ketua, anaknya dipecat dari Indakiat. Gini Pak Bupati lah payah ditelepon lah kata ketua. Tapi anak kemanakannya ala kerajo di BUMD. Kalian terkicuah di lan. Kalau di sini kita menanam, maka kita akan manen sama-sama. Tak ada cerita. Hari ini kita buat pelaksanaan acara tanpa proposal. Tanpa proposal. Kawan-kawan DPP ini asal saya angkat lonceng, masuk kring kawan-kawan DPP ini membantu. Ya kurang-kurang sedikit tak boleh saya nambah ya. Tapi yang penting kita punya marwah, tidak pakai proposal. Dan tak ada istilah LMB minta-minta di jalan. Tak ada mudik-mudik ruko LMB. Kalau ada saya cabut kalian. Semuanya pakai tanjak, kita jaga marwah. Jangan pernah kita mau dipisah-pisah. Ketika kami sampai Rempang, pasti semua suku lain selain Melayu di sini berpikir Rempang itu hanya orang Melayu. Yang menggadai di dalam orang Minang di orang Tapsen. Yang bertani orang Jawa dengan orang Batak. Orang Melayu cuma cari ikan. Tapi tak ada yang mau berbicara. Inilah yang sakit sekarang. Ketika kita bersatu sama-sama besok ke depan, siapapun presidennya nanti, kita minta ada menteri dari dia. Sama-sama kita turun ke jalan, Minang apa semua bergabung, kita minta satu saja menteri di Sumatera Barat, Gumawan Fauzi, maka luluh kelok 9 di buaya. Yuk kita bersatu, bergandengan tangan. Hari ini pemilu silakan, kau dukung si A, aku dukung si B. Selesai nanti kita berangkulan lagi. Tapi ada bupati, saya dukung Arif sama Pak Indra, sampai sekarang sudah hampir 4 tahun saya tak disapu. Jadi apa bupati pendondam atau ini? Ya kan? Mudah-mudahan kita gantilah pendondamnya. Walaupun sekampung sama saya di Rohul. Datuk Joni dulu saya dikatakan orang selalu dibilang orang Perawang ini orang Batak. Mael itu apa pula kita dukungnya orang Batak? Pernah dengar kan? Jadi kemarin pelantikan Rohul, saya bawa ziarah 300 P, termasuk Panglima Uzer. Ini kuburan nenek saya, ini kuburan kakek saya, ini keluarga saya. Coba tanya, betul enggak orang Batak? Yang orang Batak istri saya. Ada pantunnya, buat gampak sembarang gampak ini dibelah kayu, bukan Batak sembarang Batak, suaminya orang Melayu. Jadi yuk kita bersama-sama, perbedaan politik hari ini ya kita syukuri. Saya juga kaget 2017 waktu mendemo Indah Kiat, saya tersangka di Polda Riau. Banyak kombes-kombes membahas saya di sana, macam mana teknik menangkapnya, karena saya demo Polda tak jadi ditangkap. Tapi saya juga bingung. Kemarin saya ditelepon kombes dari Jakarta langsung, turun dari pesawat 2 orang ditambah beberapa kombes kumpul. Saya bilang kok saya yang diutang? Karena kami sudah evaluasi seluruh Indonesia, organisasi Melayu yang terbesar itu dari LMB. Bagaimana tanggapan? Saya bilang kami bukan mau minta outsource,
Kami bukan meminta otsus seperti dewan-dewan yang berbohong selama ini. Kami juga tidak minta Riau merdeka, tapi kami minta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Balik ke data Riau. Jangan itu hanya di pusat saja. Itu kan zaman masa Belanda. Kita tanpa sadari hari ini, kita yang punya mobil solar, kita buat barcode. Itu Erick Thohir dapat 1.000 perak. Kalian hitung berapa juta di Indonesia nih koruptor kepada masyarakat. Gila. Apakah kita biarkan negara ini seperti ini? Apakah kita setuju dengan perubahan? Yo, berubah. Tapi saya tidak bilang nomornya. Kalau perubahan paham? Ya. Saya terus terang, yang lain mau dukung siapa terserah. Yang penting kita dukung Anies. Ya. Mohon maaf lah yang Pak Gemoy ya, jangan tersinggung karena pentasnya saya yang megang, nanti dia pula megang, terserah ya. Jadi yuk sama-sama kita bekerja bermitra dengan pemerintah ya, jangan anarkis karena perjuangan kita ini mulia. Kita kemarin menutup joker poker. Joker poker itu Pak di muka pesantren Babu Salam. Joker poker itu akan dibuat tempat hiburan 5 lantai seperti di Legian Bali, yang di bawahnya pub, yang di atasnya karaoke, di atasnya musik rata, di atasnya diskotik, dan di atasnya tari skeptis. 5 di muka pesantren Babu Salam. Bayang apa sasarannya di Padang itu? 2 kampus Pak, 2 kampus itu akan dijadikan nanti ayam kampus. Saya kasih ilustrasi, sempat ini terjadi. Umpamanya dari Bunga Raya ada 2 orang perempuan dikuliahkan bapaknya punya sawit cuma 3 hektar. Ya, sama-sama pakai mio buruk, sama-sama ngekos. Tahu-tahu yang satu ganti dengan Nmax, rambut sudah mulai pirang. Yang sebelah kawannya nanya, kau kok bisa pakai Nmax? Ngawani om yo, 250.000 sekali ngawani karaoke. Nah mulailah. Dan inilah banyak masyarakat kita terpelosok menjadi wanita tunasusila. Yang rugi siapa? Ya kita. Makanya kami berjuang kemarin, walaupun kami sama Panglima Tengah Uzen dibujuk untuk per bulannya 150 juta. Saya bilang haram uangnya karena IMB tidak mempunyai. Biarlah kami kemana-mana makan nasi bungkus, tapi hati kami suci dan bersih. Karena usia 56 tahun ini, yang usia sudah pensiun ini, saya cuma berpikir satu, harimau mati meninggalkan belang, Ismail mati harus meninggalkan nama baik. Kalau kita meninggalkan nama buruk, uang sampai di mana, harta sampai di mana. Saya kemarin bilang, kalau Pak Indra nanti jadi bupati, kalau Datuk Juni Charles juga jadi bupati, saya cuma bilang di pemerintah ini ada 3 konsultan untuk pembuatan aspal ini. Satu namanya konsultan perencana, yang kedua konsultan pelaksana, yang ketiga pengawas. Ya, 3 konsultan ini rata-rata di Pemda itu, konsultan itu dipakai terus, kerjanya kita nggak tahu. Tapi aspal kita rata-rata 2 tahun hancur, betul nggak? Memang ditargetkan sama PU. Saya bilang kemarin sama Romabes, sikat. Kenapa ditargetkan harus hancur 2 tahun? Kalau tidak dapat proyek bupati di situ, karena bupati ngambil paling banyak di situ. Makanya kita bedakan lagi jalan kita. Dari Sumatera Barat saya, karena anak kuliah kedokteran dari Sumatera Barat, saya bawa mobil, istri saya tidur, enak dia. Tiba dia masuk ke Riau, dia terbangun, dan sampai Riau nya udah, kenapa? Jalannya dari Medan kami enak-enak, masuk ke Bagan Batu lagi goncang-goncang. Kenapa? Ini jalannya hancur. Inilah Riau, punya jalan terburuk di Indonesia. Jadi yuk kita sama-sama berjuang, kita bersatu, satukan perbedaan, tak ada lain. Jangan lagi menganggap kita perantau. Kota Pekanbaru itu ketika banjir saya lihat, berhenti saya, ini air tergenang, ini paret itu lebih rendah daripada air yang tergenang. Kenapa? Rupanya paret-paret kecil tersumbat. Ini kenapa? Karena mohon maaf, orang kota Pekanbaru itu selalu mengatakan dirinya merantau, sehingga buang sampah tangan. Betul?
Kita tak mau jaga. Aspal rusak sedikit, ke PT Cendrawasih Betuka dibiarkan sampai hancur. Apa salahnya ditimbun segi gotong royong? Kalau udah hancur besok anak awak ya kerja tuang, tapi tuang aja tinggi mana? Kan ada pemerintah. Itu aja lah kita. Kenapa? Menganggap diri merantau. Kalau tak ada mau jaga Riau lagi, siapa mau jaga Riau nih? Siapa? Hari ini kita dipecahkan. Dulu Riau ini masuk namanya daerahnya, ya saya buka. Daerah Riau ini namanya Sumatera Tengah. Kerajaan yang tertua, kerajaan apa? Pagarui. Riau Pekanbaru dibangun siapa? Sultan Siak. Sultan Siak dibesarkan oleh siapa? Budo Kandua. Dibawa ke buatan Koto Gaset itu, dibuatlah raja kecil namanya. Supaya paham. Jadi jangan juga bercakap-cakap. Rugi kita, jangan cari perbedaan. Hari ini yuk cari persamaan. Panah, walaupun ini anak saya, target 6 bulan tidak berkembang, saya ganti. Di LMB ini tidak ada yang abadi. Besok siap pemilu, mana yang tidak jalan, yang tidak mencapai bulan 8 nanti tidak kebantu 80 atau 85% desa, saya ganti panglimanya. Mohon maaf, saya sampaikan sekarang. Karena kita mau perang, harus berani berbuat. Saya terkenal dengan Panglima Pucuk tukang cabut tariaki. Lebih bagus saya cabut tariaki lagi daripada organisasi tak jalan. Betul tak? Tak boleh organisasi ini sayang-sayang. Karena anak, tidak ada anak di rumah. Kalau di organisasi tidak ada anak. Kalau salah gas. Ya saya tidak mau mendidik mereka supaya mereka lemah. Mari kita didik anak kita supaya mereka bermental. Kalau kita mati seketika, dia bisa menggantikan ayah. Dan hari ini tegak organisasi ini. Kalau orang bangga memimpin, sekarang ada tentara memimpin, prajuritnya begitu banyak, patuh, kita daerah. Polisi patuh, daerah. Pasukan yang digaji. Ismail memimpin orang tak digaji. Kadang-kadang lucunya ada. Saya ketawa juga kadang-kadang. Nama saya Panglima Pucuk kan, paling pucuk. Tapi nanya Panglima acaranya di mana? Anggota biasa. Kuiak saya juga itulah. Pening saya. Pengurus lain banyak. Jadi ini kita harus perbaiki. Dan mohon maaf tadi dalam acara banyak kekurangan. Karena bagaimanapun persiapannya semalam kurang matang. Karena menyusun orang payah. Jadi saya mohon maaf. Saya bukan mengatakan tadi tidak baik, tapi kurang baik. Nanti kita perbaiki lagi. Banyak kelemahan, dan ini jadi PR buat kita ke depan. Jadi, untuk itu saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan untuk bangsa Melayu. Kita bukan suku ya, tengok. LMB itu semua suku di mana bumi dipijak. LMB ini bangsa. Yang dikatakan bangsa itu ya kita. Betul kita bangsa Melayu? Betul tak? Dikaitkan betul tak? Syarat menjadi sebuah bangsa itu ada 3. 1, ada rakyatnya. Kedua, ada Tadi tambah lepas bicara. 1 ada rakyatnya. Ya? Syarat menjadi sebuah bangsa. 1 ada rakyatnya. 2 ada bahasanya. Saya tanya, bahasa Indonesia bahasa Melayu enggak? Bahasa Melayu enggak? Yang ketiga ada tulisannya Arab Melayu. Enggak ada dibilang Arab Batak, enggak ada dibilang Arab Minang, enggak ada dibilang Arab Sunda. Arab, dan itu mulai mau dihilangkan. Jadi kita dipecah belah terus. Yuk kita sama-sama bersatu, kita berjuang. Harta kita ini tiap hari dikuras. Kemarin Datin Aslina Agus bersama Panglima Uzair berjuang mendemo masalah pasir di Rupat. Tahu nggak pasir itu? Harga diambil oleh Cina itu 18.800, dijual luar negeri 400.000. Karena pasir silika itu udah 80%, 20% lagi jadi kaca. Habis harta karun kita ini. Tapi alhamdulillah karena demo kota, kawan-kawan di kota akhirnya iupnya dicabut Pak Samsul. Tepuk tangan dulu. Lalu saya tanya, apa keuntungan Laskar? Apa keuntungan Laskar? Enggak. Kami berjuang. Ya?
Dan bagi kami, untuk pimpinan-pimpinan yang kedepannya tidak benar, siap-siap. Speaker ini 2 biji, tapi suaranya kuat kali. Ini punya LNB. Toa sudah saya bikin, kalau perlu 6 biji ke atas nanti. Pokoknya untuk demo. Kalau tidak betul kami demo. Itu lagi satu-satunya. Kalau kita biarkan negara ini hancur nanti, karena tidak ada pengontrol. Jadi organisasi kita gunakan sebagai alat pengontrol pemerintah, alat mengontrol masyarakat, dan melindungi masyarakat. Kita bekerja sama dengan pihak kepolisian dan sebagainya. Kita harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Baik, semangat LNB! Nggak kena kopi, nampaknya masih kopi sebanyak ini. Coba berdiri semua dulu. Semangat LNB! Bangkit maju jaya! Semangat LNB! Bangkit maju jaya! Semangat LNB! Bangkit maju jaya! Takbir! Garda Mati! Garda Mati! Garda Mati! Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siap dukung Kaki Jumrial? Siap menangkan? Siap jumlah cari-cari kita? Takbir! Supaya jangan ngantuk, kalau jangan ngantuk, ada yang ngantuk. Ya, duduk rapi-rapi. Saya kasih pantun semangat dulu. Hidup berpedoman kitabullah. Betul tak? Hidup berpedoman kitabullah. Adat dan budaya dijunjung tinggi. Bersatu kita tegakkan marwah agar menjadi tuan di negeri sendiri. Jadi jangan lagi ada orang Minang bilang kita di Perawang tidak tuan-tuan. Kalau kita punya rumah di Perawang tidak tuan, kita tidak tuan rumah. Asik nak merantau-merantau aja sampai kapan ya? Nah, jadi yuk kita semangat sama-sama. Tentunya dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan mungkin, ada yang tersinggung dan sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus DPP yang sudah membantu dana, termasuk Datuk Juprijal ini, ya, membantu dana. Dan Datuk Juprijal ini saya tak bisa ngomong lagi. Ya, ada caleg DPR RI, saya bawa, dia sanggup bantu 50 juta. Saya bilang Datuk Juprijal buka puasa bersama aja di hotel sudah 33 juta. Karena dia bantu kemarin sepeda motor 3, kemudian hadiah semua 38 juta. Ya kan? Repan dia bantu 20 juta. Makan kami habis 5 juta. Ada banyak utang saya sama Datuk Juprijal. Tak dapat saya bayar, kecuali dia menang. Ini kadang-kadang caleg juga, padahal dia dicalonkan cuma untuk memenuhi syarat, tapi sibuk nak pendaftaran. Ya, banyak menangkan 30%. Jadi kadang-kadang ya takar. Dan terus terang untuk Perawang, untuk DPR, untuk Perawang, kita tidak ada dukung caleg. Saya bebaskan, silakan memilih siapa. Karena saya tak mau dibohongi orang, dikasih mobil bongkar mesin ke bongkar mesin 140 juta katanya, cuma STNK tuh kita balikkan, nggak perlu tuh. Ya, dulu kita dukung Tengku Muhammad, dan sekarang kita tidak mendukung Tengku Muhammad. Ya, bebas. Jadi kalau caleg-caleg mau lobby aja, pandai-pandai. Ya, saya bebaskan. Kemudian untuk provinsi tadi ada Datuk Junaidi, siap Pulau Lawan. Untuk pusat saya bebaskan lagi. Bebas, silakan. Kami tak mau dukung yang kalah, kami mau dukung yang menang. Daripada dikasih duit sedikit kami dukung yang kalah, malu gitu. Lebih bagus kita bebaskan. Jadi tak ada masalah ya. Tapi kalau untuk Kabupaten Siak, itu harus kawan, wajib kita sama-sama. Untuk Rohingya wajib kita sama-sama. Saya untuk Rohingya dan Siak, saya siap turun gunung untuk berjuang. Dan saya yakin anak muda yang akan memimpin nanti akan lebih baik lagi. Tidak akan pernah bertengku di muka umum. Tidak akan pernah bertumbuk. Ya? Tidak ada menolak orang yang tidak sepaham.
Ya mudah-mudahan kawan-kawan semua salam kompak selalu. Saya rindu Perawang, 34 tahun saya di Perawang ini. Walaupun saya di Pekanbaru sekarang, tapi hati saya masih di Perawang. Bagaimanapun Perawang ini harus tambah maju. Ya, kita tak puas dengan yang ada sekarang. Kalau kita hitung hari ini, saya bukan perusahaan, saya yang buat perdanya. 2,5% laba dari perusahaan itu wajib untuk CSR. Kalau 20%, 2,5% pajak atau CSR yang diberikan, berapa laba rakyat dan mana CSR? Mana CSR? Karena apa? Karena kita dibohongi dengan kambing guling, sapi guling, bergilir-gilir, dan kita bodoh terus tidak kompak. Ya, kalau mau demo nanti orang suku lain yang ini menghadang, nggak ada ke depan. Kalau Indah Kiat tetap tidak mau bermitra sama LMB, kita gas. Dua perusahaan raksasa yang ada seluruh Indonesia ini nggak ada, cuma ada di Riau. Tapi kontribusinya kantor tidak ada di Provinsi Riau. PHR tidak juga berkantor di Riau ini. Insya Allah siap pemilu Datuk Nuprijal, PHR akan kita demo. Nggak ada yang nggak betul, kita gas saja pakai Bauzer. Biarlah, tak masalah dong. Untuk menegakkan nampaknya harus perjuangan banyak. Dan kami di Kota Pekanbaru itu demo siap membawa nasi dari rumah masing-masing. Nggak usah pikir, kalau sound system saya ada, mobil ada, nggak pening. Tinggal bawa nasi masing-masing aja. Tiap hari demo boleh. Tidak ada masalah, ya. Yang penting kita berjuang untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan maslahat umat seriau ini. Kita tidak pernah membedakan buat suku dan etnis. Karena hari ini kita berangkat dari perut yang sama, kita cucu anak, tidak ada perbedaan. Demikian, di media kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.